Yes, it's Jakarta Marketing Week 2024. We're in Pod and Play by Opal. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut karena ini emang lagi hari Tech Day, nggak akan jauh-jauh dari teknologi. And of course, today we have another guest. Kita punya founder and CEO of Assembler. Kita punya Mas Hasbi Asyadi. Halo. Hi Bill, thanks for having me. Wah, gimana kabarnya Mas hari ini? Okay. Oke, good. Okay. Ini sebentar lagi kayaknya Mas Hasbi ini bakal naik ke panggung, Yes. gitu kan ya. Jadi kita mendapatkan eksklusif right here. Boleh ceritain nggak sih tentang nanti apa yang bakal diobrolin di Jakarta Marketing Week 2024? Yeah, so basically gue bakal cerita my field lah ya, Yeah. di 3D and augmented reality. Yeah. Sedikit tentang ya definisinya apa, Yeah. implementasinya apa, Yeah. benefitnya apa, terus future-nya tuh kayak gimana gitu. I see. Tapi sebelum ada di Assembler, kira-kira boleh nggak sih kasih tahu buat teman-teman background dari Mas Hasbi itu seperti apa? Background gue computer science. Okay. I used to do coding, juga doing 3D modeling juga. Jadi emang dari mulai kuliah sampai sekarang align terus sih di field itu gitu. Oke. Dan mungkin mirip tapi beda gitu kan ya. What made you go into AR, 3D, so on and so forth? Yeah, I think that's the only thing that I can do. Oh gitu ya. Ya kayaknya that's my life, that's my passion gitu ya. Yeah. Way back dari zaman gua kuliah gitu. Oke. Dan emang gua enjoy ngedalaminnya, belajarnya seru. Ternyata ada duitnya ya udah gitu kan. Oke. And so Assembler ini berarti sekarang bergeraknya di bidang apa aja tuh, Mas? Immersive technology. Jadi simpelnya Assembler itu platform kayak Canva. Tahu Canva kan ya? Ya. Cuman bedanya Assembler tuh kayak Canva tapi untuk 3D dan AR. I see. Jadi you can create immersive content sesimpel drag and drop gitu. Okay. Canva juga gitu kan. Kita bikin bener. desain drag and drop, publish within minutes. Bener. Nah bedanya kalau Canva 2D, Assembler itu 3D gitu. Oke. Wow, ini sesuatu yang agak baru juga gitu ya, dan Lumayan, mungkin ya. Masih butuh edukasi gitu ya untuk teman-teman menggunakannya. Betul. How's the progress though? Apalagi setelah melakukannya di Indonesia. Ya, awalnya quite tough sih untuk educate market ya, karena ini sesuatu yang baru ya for most people gitu. That's why traksi awal-awal tuh naiknya di US malah, bukan di Indo. Di Indo naik sejak COVID. Jadi banyak yang pakai Assembler Studio, itu software kita, dia web based ya. Itu pakai untuk use case pendidikan. Nah di situ spike tuh user Indo naik. Sekarang registered usernya udah 1,4 juta sih. Wow. Yeah. Nah kebanyakan itu digunakannya untuk dalam bidang apa, dan boleh nggak ada real case skenario-nya? Sure. Mostly di dua sektor ya. Yang pertama education, yang kedua itu businesses. Kalau education itu jelas lah buat bikin presentasi, simulasi. Yes. Karena kan science tuh seru ya kalau dilihatnya bentuknya 3D interaktif dua arah gitu kan. Yeah. Kalau dari sisi bisnis dua hal, training dan marketing. Jadi AR ini dipakai buat campaign, buat loyalty program, buat bikin games di tempat-tempat ramai kayak gini gitu. Cocok banget. Oke. Dan ini kan ibaratnya teknologi baru. Mungkin nggak baru banget, tapi memang masih ada we're lagging lah gitu ya, especially untuk penggunaannya. Betul. Gitu kan. Nah, sulit nggak sih untuk membangun bisnis dari sebuah teknologi yang mungkin adopsinya itu masih belum sebanyak itu gitu? Yes, simple answernya sulit sekali. Oke. Karena ya tadi ya to hit a critical point atau mass audience itu kan kita harus kalau Mas tahu, Billy tahu apa teknologi cycle adoptions ya, mulai dari innovator, visioner, terus sampai kita bisa menyentuh majority itu prosesnya sangat sulit gitu kan. Betul. Challenge terbesarnya educating market, educating value-nya apa. Makanya gue selalu bilang Assembler tuh mirip kayak Canva, simply karena orang udah familiar dengan Canva. So mereka udah tinggal bayangin aja, oh kayak Canva cuman 3D. Oh iya oke. Dibanding gue ngejelasin kayak AR adalah sebuah 3D model yang di superimpose di dunia nyata. Itu kan kayak jauh banget gitu ya sama bener. definisi orang-orang yang udah paham. Jadi gue simplified itu dan itu challenging banget sih. Oke. Tapi how do you rise up to the challenge? Apa yang dilakukan sama Assembler? Salah satu sektor yang make it simpler itu education sih. Karena itu tadi ya, they treat Assembler Studio in education sector tuh as a tools untuk bikin presentasi, untuk present some science project, untuk bikin since Assembler Studio itu web based ya, bisa di-embed ke website, ke blog, ke sekolah, ke LMS dan lain-lain. Jadi itu pintu masuknya gitu. Kita masuk ke sesuatu yang orang udah familiar,
Terus implement 3D AR-nya itu sesimpel copy paste gitu. Oke. So yeah, we did a lot of technical work lah to make it simple gitu. And kalau aku boleh tahu, setelah ini semua digunakan gitu kan, especially untuk anak-anak muda gitu ya, Yes. yang pengen masuk ke dunia ini gitu kan, 3D AR gitu. What should they learn dan prospeknya ke depan bakal seperti apa? So basically immersive content itu ada beberapa multidisiplin ya. Yeah. Tapi yang paling gede itu dari sisi 3D animasi sama pengodingan lah ya, coding lah. Yeah. You can choose sih which one, karena kayaknya nggak mungkin bisa dua-duanya ya. Yang pertama yeah. otak kanan banget, yang otak kiri banget gitu. Yeah. Karena ini 3D animations, yang Yeah. sebelah sini programming, computer Okay. vision dan lain-lain gitu. So you choose aja. Oke. Sukanya yang mana? Nice. And so itu ibaratnya kayak lo mau nge-level up-nya di mana nih? Iya kan jatuhnya. Yeah. Which side do you go to? Kalau Bener Bill. buat Mas Hasbi sendiri berarti awalnya dari mana tuh? Dari codingnya dulu atau? Coding. Oh, codingnya dulu ya. My background tuh computer science. I Okay. do coding. Cuman emang as a hobby aku suka desain juga gitu. Oke. Belajar otodidak, belajar 3D modeling dulu ada software namanya Maya. Sekarang udah dibeli Autodesk. Ya gue belajar otodidak tuh karena nggak diajarin di kampus kan 3D-nya. Yeah, Kalau coding ya diajarin di kampus. Dari situ gue suka tuh akhirnya wah kalau 3D-nya bisa interaktif kayaknya seru gitu daripada kan Oke. kayak 3D outputnya bisa jadi gambar atau jadi video Iya. static kan. Iya. Ya kalau ini you can interact with the model itu ya level up the game lah. gitu. Nice. Last question mungkin setelah assembler, as you did everything, all the challenges gitu. What was your biggest lesson that you got? It's tough sih karena it's gonna be bias ya. Ya. Dan agak kontradiktif. Oke. Kadang gini, lu jangan terlalu jatuh cinta sama idea lu sih. Oh. Okay. Karena kadang lu blind by your ideas karena lu sangat suka dengan idea ini. Yeah. Dan ternyata di lapangan sebenarnya it doesn't work gitu. Sebenarnya your idea itu nggak segitunya orang cari gitu. Nah itu jebakan yang sangat common sih bagi orang-orang kreatif ya. Karena we constantly thinking about something creative, something in, dan that's our baby gitu idea itu kan. Bener. Jadi kalau somehow kita udah put effort banyak dan lain terus ternyata gak works, kadang kita maksain gitu. Kita nggak mau pivot dan ya nggak mau lihat realitinya gitu sih. Nah itu it's tough sih. Oke. Yeah. I feel that. Ibaratnya jangan takut buat pivot. Jangan takut buat pivot ya. Iya, Pivot, dan yes. dan kadang memang ide kita yang nggak laku aja di pasaran gitu. Simple as that. Ya, Yeah. cuman ya itu attachment-nya itu kan ya, you can feel it lah ya. Iya, Ya. of course. Tapi pada akhirnya, if you have to pivot, just do it for the sake of surviving kali ya. Correct, gitu. ya. Yeah. Yeah. Nice. Okay, so before we end the podcast, kita punya sebuah question and answer, A or B, tinggal dipilih aja. Siap. Oke, bubur diaduk atau bubur nggak diaduk? Dulu nggak diaduk, sekarang diaduk ya. Oh siap. Yeah. Liburan bareng keluarga atau bareng teman? Keluarga, Sneakers atau boots? sneakers, Sneakers, oke. Belajar coding atau belajar bahasa asing? both sih. Kayaknya sama ya, coding itu bahasa asing ya. Asing lah. Bahasa komputer ya. Alright man, itu dia masih di Jakarta Marketing Week 2024 Pod and Play. Mas Hasbi, terima kasih banyak. Thank you, Bill.